Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Namanya Baik, kita bertemu lagi dalam pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan salah satu pemimpin berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Aidini hadir, Assalamualaikum. Aida hadir, Aidika hadir, Fanda hadir, Najwa hadir, Rara hadir. Baik, hadir semua ya. Ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran yang akan kita ulas adalah reproduksi. Sebelumnya, aku mau tanya sama teman-teman sekalian, pernahkah kalian membaca cerita yang membuat kalian itu ingin mencoba sesuatu dari isi cerita itu? Pernah nggak? Pernah. Rata-rata semuanya pernah ya? Terus apa yang kalian lakukan setelahnya? Langsung mempraktikannya? Ya. Ada yang dari anak-anak aja? Nah, jadi teman-teman, pembelajaran teks proses kali ini itu kita mengulas dari teks cerpen. Ada yang tahu teks cerpen itu apa? Saya. Baik, silahkan. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Benar teman-teman, jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, dalam pembelajaran teks proses kali ini, teman-teman nanti akan bisa belajar tentang teks cerpen, kemudian teman-teman akan mengolah informasi dari teks cerpen dengan tepat. Jadi nanti kalian akan membaca, kemudian mengidentifikasi apa dari yang ada dalam cerpen. Ada nggak ya hal yang menarik perhatian kalian? Kemudian yang kedua, setelah diri mampu menyusun teks proses secara besar dan motif dengan struktur dan gaya pembacaan yang benar. Nah, setelah itu, apa sih manfaat belajar tentang teks prosedur? Ada yang mau membacakan? Baik, boleh silahkan. 1. Melatih kemampuan menyampaikan langkah-langkah kegiatan secara lembut dan jelas. Nah, jadi ketika kita harus belajar tentang teks prosedur, kita tuh nanti akan mampu untuk menyampaikan langkah-langkah kegiatan, cara kerja tentang suatu hal itu secara lembut. Lembut itu bertahap teman-teman sesuai dengan alurnya dan jelas tentunya. Kemudian yang kedua, ada yang membacakan? Ya, boleh. Yang kedua, membiasakan berpikir kritis, sistematis, dan berpikir dalam melakukan suatu tindakan. Baik, jadi berpikir logis itu masuk akal teman-teman. Logis adalah masuk akal. Sistematisnya sendiri adalah struktur. Dan ini teman-teman tahu ya, sistemat. Yang ketiga adalah mendorong kreativitas dan kemandirian dalam menentukan karya atau produk. Ketika kalian punya banyak pengalaman tentang kegiatan yang ada dalam teks prosedur, kalian akan memiliki kreativitas dan rasa kemandirian sehingga dapat menghasilkan karya atau produk. Jelas yang belajar tadi, jadi teman-teman akan membaca cerpen, kemudian mencari informasi di dalamnya dan disajikan dalam bentuk teks prosedur. Nah, sebelum kita langsung ke materi, teman-teman untuk lebih semangat lagi, kita selingan sedikit dulu ya. Ya. Mau? Boleh berdiri? Siap ya semuanya? Iya. Baik, ikuti instruksinya.
tahun. Teman-teman bisa mengamati dan mencermati tentang teks. Nah, setelah teman-teman mencermati teks tadi, kira-kira ada hal yang menarik nggak? Ada teman-teman siapa yang menjawab apa hal menarik itu? Saya. Ya, Asal itu walaupun teman-teman yang lain di bawah saya itu tidak sekolah karena dia itu tidak punya uang, tapi aku benar itu bisa mengirimkan kepada orang tuanya bahwa sekolah itu buat anak itu berusia dan itu sangat penting. ada lagi yang mau menyampaikan? Cukup? Oh, boleh. Mungkin itu membantu ayahnya tersebut dan juga sapi. Ayahnya tidak membolehkan itu sekolah karena takut nanti nggak ada yang bantuin ayahnya benar. Sedih ya. Iya. Tapi ini ada orang. Kira-kira teman-teman sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur, bagian mana dari kita tahu lagi yang dapat disebutkan prosedur? Ada yang bisa jawab? Tadi ada kata sebelum dari itu letak bawahnya ya kalau padanya kira-kira itu belum dinegalkan. Baik, jadi teman-teman itu ternyata menemukan tentang langkah-langkah prosedur ya, langkah-langkah menyiapkan membuat sesuatu. Iya, Ya. Jadi dalam cerita kadang kalian itu menjumpai paragraf yang muat atau urutan untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam cerita tadi itu memang prosedur memberi makan dan minum sapi yang dilakukan oleh Israel. Kalian tentu dapat mengubah paragraf tersebut menjadi teks prosedur. Nah, itu akan menyajikan perubahan yang dapat kalian amati pada contoh ini. Jadi teks cerpen yang berjudul tadi kita ubah menjadi langkah-langkah prosedural. Seperti ini teman-teman. Sajiannya ada judul, memberi makan dan minum sapi, kemudian ada peralatan yang dibutuhkan, barang mendatang, alat untuk mencapai rumput, kemudian ada buah ember. Ada pun bahannya yang pertama ada rumput, ini adalah hal utama dan yang paling utama ya. Kemudian ada air hangat dan ada garam. Angka-angkanya bisa teman-teman cermati. Nah, di langkah ini, apakah teman-teman bisa melihat dan menentukan kalau bahasa dalam teks prosedur ini itu memiliki ciri yang khusus? Ada ya, tidak berbentuk narasi ya. Ya. Jadi langkah-langkahnya tersampaikan secara jelas dan efektif. Ya. Nah, setelah kalian mencermati teks cerpen dan kemudian diubah menjadi teks prosedur ini, kalian tahu nggak sih fungsi dari teks prosedur itu apa? Memudahkan membaca untuk melakukan sesuatu. Oke, bener loh, kita butuhkan. Jadi teman-teman, fungsi teks prosedur itu untuk menyampaikan langkah-langkah, mengerjakan atau membuat sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti atau dilakukan oleh pembaca. Kalian sering dijumpai di luar teks cerpen tadi ketika melihat atau membaca di sebuah teks itu ada langkah-langkah seperti ini ya. Itu tentu mempermudah kita dalam memahami langkah-langkahnya kan. Ya. Nah, jadi teman-teman juga menyadari kalau di dalam isi teks prosedur itu ada pilihan maksudnya. Nah, jadi di dalam menulis sebuah teks itu ada yang namanya kaidah kebahasaan, teman-teman. Kaidah kebahasaan itu apa? Kaidah kebahasaan itu aturan dasar untuk menulis secara baik dan benar. Jadi, ketika kita ingin menuliskan sebuah teks, salah satunya dalam teks prosedur, kita itu terikat oleh aturan gimana sih cara menuliskan prosedur yang benar. Nah, ketika kita tadi membaca, di dalam teks prosedur itu ada kaidah kebahasaan yang pertama ada kata kerja imperatif. Ada yang tahu kata kerja imperatif itu apa? Imperatif artinya perintah ya teman-teman. Jadi kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang menunjukkan instruksi
pemerintah yang harus dilakukan. Ketika kita mengutip teks tadi, teks prosedur, saya ambil contoh, pilih umur dengan cermat dan tanpa umur dengan pelan. Ketika kita membaca kalimat ini, tentu kita merasa itu sebuah perintah kan, pilih umur, cara, rumput, gitu kan. Nah, jelas ya? Ya. Kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Ada yang tahu konjungsi kronologis itu apa? Kronologi yang menjelaskan urutan. Tuh, jadi konjungsi kronologis adalah kata hukum yang menjelaskan urutan peristiwa atau waktu. Bisa urutan peristiwa atau waktu ya. Dalam teks prosedur, konjungsi kronologis ini menandakan urutan langkah atau peristiwa yang harus diikuti. Contohnya, kemudian isi ember pertama dengan catatan rumput. Siapa yang bisa menjawab mana konjungsi kronologis dalam kalimat ini? Anak-anak saya boleh silakan. Kemudian, Ya betul, bisa beri tangan. Jadi kata kemudian ini itu menandakan urutan langkah. Kemudian kan berarti setelahnya, selanjutnya. Contohnya apa yang harus dilakukan? Oh ternyata mengisi ember pertama dengan catatan rumput. Nah kemudian ada kaidah pembahasan yang ketiga yaitu kata material. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Tangan-tangan. Oh iya, boleh silakan. kata kerja material yaitu tindakan. Iya, benar. Tindakan. Jadi kata kerja material itu kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang mengarah ke tindakan. Jadi kata kerja material itu menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan. Contohnya di sini pilah, catat, isi, letakkan. Kata-kata ini bisa kita kerjakan kan teman-teman? Ya. Kata-kata yang nyata bisa kita kerjakan, bisa kita rasakan, bisa kita amati. Nah, dalam teks prosedur tadi, kata-kata material ini perlu dilakukan dalam proses membuat dan memberi makan sapi. Kemudian yang keempat ada perincian alat dan bahan. Ini sudah sangat jelas ya. Ya. Perincian alat dan bahan ini berfungsi untuk menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penerapan prosedur tadi. Nah, kira-kira sampai di sini ada nggak dari teman-teman yang masih kesulitan atau belum memahami tentang sesuatu? Tidak. Semua ya. Jadi kita bisa langsung untuk berlatih membuat teks prosedur dari teks cerpen. Bisa. Nah, dulu itu karena kalian di dunia sudah berkelompok, jadi ini aja ya kelompoknya. Ya. Kelompok satu, sini. Kelompok dua, sini. Baik. Nah, sebelum kalian mengerjakan menurut teks prosedur, ibu akan menyebut mana teks cerpen yang akan kalian gunakan. Bisa salah satu perwakilan di bawah satu, silakan. Sini. Kelompok satu dapat judul cerpen 9 dari ayat 1. Dia kelompok dua. Dapat judul Jangan belakangnya. Tapi ibu akan memberikan lembar kerja untuk mengerjakan teks prosedur yang kalian olah dari teks cerpen. Iya, kasih bu. Teks cerpennya sudah kalian amati ya. Ini untuk teks cerpen dan judul Cemilan dari S1 dan ini yang terakhir dari Pantai Lain. Kalian boleh membaca kemudian mengerjakan. Kenapa jadi Kalanya Ada yang mau kesulitan? Ya, boleh.
Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok satu ya? Kelompok dua? Sudah selesai belum? Sudah. Baik. Kita tunggu ya. Sudah tadi. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, selanjutnya silakan masuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mau kelompok berapa dulu? Satu. Boleh. Silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama kita kelompok satu di presentasi kali ini. Presentasi kali ini kita akan mempresentasikan tentang teks prosedur dengan judul Cemilan dari S1. Saya Wahyu sebagai moderator dan di samping saya Saya Andi ini sebagai materi 1 dan saya Rizky Azhara sebagai materi 2 dan materi. Jadi langsung aja ya teman-teman. Saya akan membacakan teks prosedur ini yang berjudul tentang cemilan dari S1. Yang pertama ada alat, yaitu satu ada letakan S1, terus kedua kalian membutuhkan sendok, yang ketiga misal kecil, yang keempat wadah, yang kelima lemari es, yang keenam suci, yang ketujuh wadah plastik benih, dan yang kedelapan terakhir ada gelas. Untuk bahannya di sini ada satu cair atau UHT, yang kedua ada sirup strawberry atau boleh rasa lain, kalian suka warna tempat boleh diganti dengan warna tempat. Terus ada buah naga, lalu terakhir ada air putih. Di sini ada langkah-langkahnya akan dibacakan oleh Andi Wahyu. Jadi ya teman-teman, langkah-langkahnya yang pertama adalah campurkan 2 gelas susu cair dengan 2 sendok makan sirup strawberry. Lalu aduk hingga rata. 2. Potong buah naga menjadi daging kecil. Kemudian masukkan potongan buah naga ke dalam cetakan S1. 3. Tuangkan campuran susu dan sirup perlahan ke dalam cetakan. Bisa dilanjutkan? Baiklah, saya akan melanjutkan dari langkah-langkah yang dibacakan oleh Andi. Yang pertama yaitu masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit. Setelah agak beku, letakkan terus sedikit di setiap lubang dan masukkan kembali ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kemas baru dengan plastik dan beri label agar aman. Yang terakhir, cemilan dari S1 siap disajikan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya ada yang bertanya. Silakan yang mau tanya. Ya boleh apa? Sebutkan nama kemudian bertanya. Saya Elza dari kelompok 1 bertanya kalimat mana saja sih yang bukan penggunaan kata kerja material pada struktur tadi yang mau dijelaskan. Boleh. Jadi menurut kami dalam setiap kalimat mengandung kata kerja material seperti buka langkah dan yang digarisbawahi karena menggambarkan aksi fisik yang bisa dilihat dan dilakukan secara langsung oleh pelaku. Jadi apakah kurang jelas? Ya, sudah. Ada pertanyaan lain? Sudah. Terima kasih presentasi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita bukanya kalian. Jadi kelompok 1 ini memaparkan tentang langkah-langkah membuat etalase Cemilan dari S1. Oke. Jadi penyampaiannya sudah jelas ya teman-teman. Bisa kita amati, cermati, kemudian kita pahami. Tadi juga masing-masing sudah memiliki pola-pola yang jelas.
Kemudian dari pemaparan sendiri juga ramah sekali menanggapi pertanyaan dari kelompok lainnya. Terima kasih dari saya, kalian sudah ngerti. Bisa dijelaskan lagi? Silakan jadi kembali. Selanjutnya silakan kelompok kedua. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang teks prosedur yang berjudul membuat kopi tubruk khas Temanggung. Saya sebagai moderator, saya adalah Mbak Zara, dan di samping saya ada dua Obiaki sebagai pemateri 1. Dan saya Azizatul Mukarramah sebagai pemateri 2 sekaligus notulen. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nusa. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teks prosedur dengan judul membuat kopi tubruk khas Temanggung. Yang pertama ada alatnya, yaitu ada gelas atau cangkir, lalu sendok teh. Yang kedua ada bahan, yaitu air panas mendidih dan bubuk kopi Temanggung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azizatul Mukarramah. Silakan. Baik, langkah-langkah membuat kopi tubruk khas Temanggung. Yang pertama, siapkan 1 cangkir dan 2 sendok teh bubuk kopi Temanggung. Yang kedua, panaskan air hingga mendidih. Yang ketiga, masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir. Kemudian, yang keempat, tuangkan air panas secara perlahan ke atas bubuk kopi, kemudian aduk secara. Setelah itu, diamkan selama 1 menit agar ampas kopi mengendap. Terakhir, sajikan kopi tubruk dan nikmati selagi hangat. Baik, dari praktek prosedur yang telah kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, apakah teks prosedur tadi sudah menggunakan kata kerja imperatif dan kondisi kronologis dengan tepat? Jika sudah, tolong jelaskan. Baik, kami akan menjawab hasil diskusi kami. Jawabannya sudah, karena khususnya memakai kata kerja imperatif, yaitu siapkan, panaskan, masukkan, tuangkan, diamkan, serta fungsi kronologis berupa kemudian dan setelah itu sehingga urutannya jelas. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Baik, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jadi kelompok 2 ini memaparkan teks prosedur tentang membuat kopi tubruk khas Temanggung. Jadi teman-teman dapat pengetahuan baru ya tentang bagaimana cara membuat camilan, kemudian kopi tubruk khas Temanggung. Nah, kelompok 2 ini sudah menyampaikan dengan jelas, lembut juga, dan sistematis. Pembagian tugasnya sudah cukup jelas juga. Kemudian dari teman-teman juga sudah menanggapi dengan kritis ya tadi pertanyaannya, mana sih kalimat yang menggunakan imperatif, juga tentang kedudukan, mana nih kondisi kronologisnya. Terus dari pemaparan juga sudah menjawab dengan tepat ya saya rasa. Nah, terima kasih. Silakan kembali beri tepukan sekali. Nah, jadi inilah teman-teman mengolah informasi dari teks cerpen menjadi teks prosedur. Teman-teman sudah paham ya gimana sih tata caranya, apa yang harus diperhatikan, kemudian apa itu teks prosedur. Sudah paham? Nah, jadi ada yang membacakan tentang rangkuman pembelajaran kita pada hari ini? Boleh, silakan. Yang pertama sudah diisi. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu akan dapat melalui dan diikuti dengan mudah oleh pembaca. Baik, teman-teman sudah paham ya mengenai apa itu teks prosedur? Sudah. Tadi kita telah berkenalan secara langsung dan juga menulis mengenai
prosedur. Tentunya tes prosedur itu memiliki ciri-ciri juga teman-teman. Yang pertama ada berisi urutan langkahnya yang sistematis. Jadi nggak acak ya langkahnya. Kemudian ada menggunakan kalimat perintah. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kalian yang mana kalimat perintah. Sudah paham? Kemudian disusun secara berurutan. Perintah itu menggunakan penomoran. Kalian sebenarnya menggunakan penomoran? Iya. Kemudian ada menjelaskan proses cara penggunaan halus dan jelas. Kalian jadi mengenal ya. Oh, ternyata di Temanggung itu ada kopi tubruk nih. Gimana buatnya? Kalian jadi tahu ya. Kemudian ada jumlah dari es batu itu membuka peluang wirausaha teman-teman. Kalian bisa mengkreasikan itu lagi. Kemudian karena musim panas mungkin barangkali membuka peluang usaha. Kemudian selanjutnya ada fungsinya. Siapa yang membacakan fungsi? Saya boleh silakan khusus yang mereka pertama melakukan suatu kegiatan agar melaksanakannya dengan berbagai efisien. Efisien itu artinya ini adalah mengorok kata, kemudian makna, jelas. Apa yang mau disampaikan itu tidak ada penambahan, pengurangan atau pengulangan. Yang keempat, kayak kebacaan, mudah, tidak ngerti dengan mereka menjadi berani. Apa contohnya? Bagaimana maka kalian juga bisa menganalisisnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi kronologis. Tadi teman-teman sudah memahami apa itu kondisi kronologis. Kondisi kronologis adalah kata yang menunjukkan garis atau atau urutan Nah, kemudian dia katakan dalam material itu kata-kata yang menunjukkan tindakan kemudian ada perincian awal dan bahan yang harus disebutkan dalam teks prosedur. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Tidak. Kemudian kita akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Jadi teman-teman, setelah mempelajari dari cerpen kemudian menggunakan prosedur, apa bagian kita yang paling mudah teman-teman untuk menjadi teks prosedur? Alat dan bahan. Oke, alat-alatnya masih harus banyak berulang kali. Iya. Kemudian kalau harus itu tuh kemudian bagaimana cara kalian untuk memastikan langkah yang akan kalian tulis? Membaca dulu teksnya, dipahami itu terang-terang bukan nama berarti akhir dan jadikan prosedur. Kalian juga bisa mengidentifikasi ya, mengandung kaidah bahasa tadi enggak gitu ya. Kemudian nilai apa yang kalian pelajari dari proses membuat teks prosedur berdasarkan angka lokal Temanggung? Nilai budaya pertama karena Temanggung itu memiliki budaya yang sangat erat, terutama dari representasi kelompok kita tadi Sultan Temanggung memiliki kelompok yang Kemudian yang keempat, bagaimana teknologi dapat membantu teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat membuat kerajinan atau menjalankan usaha kecil? Bisa tadi seperti dalam batu itu bisa dijadikan negeri juga. Ketika kalian sudah belajar teks prosedur, kalian bisa melakukannya secara runtut ya. Kemudian, apakah masih ada yang kurang jelas di pembelajaran hari ini? Maka teks prosedur itu butuh kesimpulan. Untuk teks prosedur sendiri, biasanya pada tahap langkah-langkahnya itu hanya bagian tertentu ketika sebuah produk atau sebuah kegiatan itu telah usai. Kayak misalnya ketika membuat sebuah produk, maka produk bisa digarap. Dan seperti itu bentuknya. Kemudian kalau misalnya menghasilkan sesuatu, ya berarti pada langkah terakhir kan. Seperti itu saja. Jadi kesimpulannya enggak ada lagi kan? Tapi ini dalam teks prosedur itu ada tujuannya. Misalnya tadi membuat kopi tutur Temanggung, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk bagaimana orang itu bisa memahami secara beruntut, karena kalian kan istilahnya ya punya 3 itu. Nah, gitu. 3 lagi.
Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita lakukan sampai sini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini nanti tugas dikerjakan secara individu atau mandiri. Kemudian kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Boleh dikumpulkan pada salah satu teman kalian, terus teman kalian mendistribusikannya ke ibu ya. Oh iya, untuk lembar jawabnya boleh ibu ambil lagi. Bukan? Terima kasih ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat bersemangat mengikuti pembelajaran teks prosedur yang diubah dari teks cerpen. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menyajikan teks prosedur dalam media visual berupa infografik. Kalian penasaran? Ya. Baik, besok pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi ya. Kemudian silahkan kalian belajar terlebih dahulu mengenai apa itu infografi. Kemudian kalian juga bisa pelajari lebih jauh lagi cara-cara menjaga prosedur yang berbeda. Baik, sekian dari Ibu. Mari kita menutup pembelajaran pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Karena puasa memimpin doa mengenai. Hai, Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Jaga kesehatan dan tetap selalu semangat belajar ya teman-teman.